Terima kasih pemirsa Banyuwangi 1 TV, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus yang mana hari ini dengan tamu saya dari salah seorang putra Banyuwangi dan beliau adalah Bapak Michael Edi Haryanto yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Tadi kita sudah berbicara bagaimana masa kecil beliau dan tadi juga sempat di-spill bahwa ketika beliau kuliah itulah masa-masa paling sulit. Wah, ini masa-masa perjuangan ketika kuliah. Nah, kita akan gali lebih dalam mengenai bagaimana ketika masa-masa kuliah beliau. Nah, Pak Michael, Ya, tadi sudah Bapak spill sedikit, wah masa-masa paling susah ketika saya kuliah gitu. Nah, sebelum kita ngobrol ke situ, bagaimana kemudian Bapak itu dapat Dewi Fortuna, katakan kuliah di kuliah yang mahal, induk semahal, dan kemudian dapat Dewi Fortuna, bisa kuliah di situ. Itu bagaimana awalnya Bapak kemudian, oh saya kuliah di sini deh gitu. ya. Jadi sejak saya sekolah SMP, saya itu ambisinya itu besar untuk sampai setinggi-tingginya sekolah. Itu kan. Makanya saya selalu memberikan motivasi kepada masyarakat sekarang ini, janganlah putus asa. Saya saja orang yang melarat-rat, ya, itu saya bisa kuliah. Ya, sekarang ini apalagi saya mudah-mudahan di partai politik ini berhasil dan bisa menolong masyarakat, saya akan mendampingi rakyat supaya bisa sekolah setinggi-tingginya. Itu kan. Karena salah satu untuk mengubah nasib rakyat, keluarga kita harus sekolah tinggi-tinggi. Ya, karena semua pekerjaan itu nggak ada yang menerima lulusan SMA. Ya bisa menerima tapi kan ya nggak bisa lebih besar lagi. Ya, prospeknya itu lebih besar, kuliah-kuliah aja banyak yang menganggur, apalagi SMA kan itu kan. Itulah yang saya terus berusaha mendengung-dengungkan, berbicara kepada masyarakat supaya anaknya itu diberi motivasi untuk sekolah. Kadang-kadang melihat masyarakat tidak punya uang, dia kan pesimis dulu keluarganya itu. Ojo kuliah SMA cekot-cekot begitu ya. Loro kabeh kok kuliah. Jadi anaknya tidak diberi motivasi, malah di-down-kan. Dengan ada kata-kata seperti itu, anaknya itu nggak semangat belajar. Saya untuk apa saya belajar pinter-pinter toh habis ini nggak bisa kuliah. Seharusnya saya selalu menganjurkan, janganlah, masih ada harapan. Indonesia ini kaya, Banyuwangi ini kaya. Kan itu. Saya akan berjuang selama saya masih diberi napas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berjuang untuk memikirkan, membantu, karena yang bisa untuk membantu mengubah itu supaya anak-anak seluruh Banyuwangi bisa kuliah. Ya, bisa mengambil wawasan yang lebih tinggi. Ya, karena saya sendiri bisa ya, dari bukan saya dibiayai orang loh ya, kasih begini, tidak. Saya usaha sendiri. Ya, SMP, SMA itu ya karena ada kakak itu aja, karena diberi makan saja dan kerja. Ya lain-lainnya udah kita pas-pasan, walaupun makannya cukup. Nah, ya saya katakan yang paling merasakan bahwa saya merasakan bahwa orang yang tidak punya duit, yang tidak bisa makan itu susah, itu saya merasakan itu dari situ. Ya. Saya kuliah makan itu sehari sekali ya. Ya. Kadang-kadang kita makan pagi enggak makan. Makannya itu tengah-tengah gitu loh, jam 2. Setelah makan itu nyamil-nyamil aja yang murah-murah. Itu aja makannya kadang-kadang mie Indomie goreng. Khasnya anak kuliah ya Pak ya? Iya, saya kan dulu kan enggak gemuk, kurus gitu ya. Ya karena makannya enggak terjamin kan itu. Ya, syukur-syukur setelah saya bisa ngelesin ada baru bisa makan tambahan kan itu. Tapi saya pernah sempat menikmatin itu ya, makan itu hanya ya seadanya saja gitu. Itu ya paling susah pada saat kuliah itu. Nah Pak Michael, sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi saya sangat tertarik dengan statement Pak Michael tentang bahwa banyak orang tua sekarang yang kayak tidak kurang termotivasi untuk menguliahkan anaknya. Apalagi ada doktrin mengatakan untuk apa anak perempuan kuliah tinggi-tinggi jatuhnya di dapur. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya itulah yang keliru kan itu kan. Ya semua perempuan kan biasanya orang desa itu. Gitu kan. Ya,
memang tradisi ibu perempuan itu ya ibu rumah tangga, ya. Ya kalau kebetulan ibu rumah tangga suaminya itu punya duit banyak. Kalau nggak punya duit sama-sama kerja, anaknya besok keturunannya itu bagaimana? Kan itu kan. Tahu bekerja, ibu bekerja di kantoran yang lebih bagus kan banyak. Ada masa depan yang lebih baik. Makin lama kita butuh biaya yang besar. Jadi tidak bisa didoktrin, tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, harus cukup pokoknya bisa baca, bisa tulis. Itu masih ada anak-anak desa seperti itu. Sudahlah lele, nggak usah mikir no sekolah tinggi-tinggi, pokoknya sampean itu bisa bocor pinter, otakmu pinter, semegawe ae nulungi bapakmu. Itu kadang-kadang saya susah, sedih mendengarkan masyarakat seperti itu. Kadang kita itu masih bisa, ada harapan yang besar. Ya khususnya di Banyuwangi yang saya tahu ini ada harapan besar. Dan saya akan berusaha bekerja bagaimana rakyat Banyuwangi ini bisa ada perubahan di situ. Oke, intinya bahwa pendidikan, mau tidak mau, pendidikan itu merupakan hal yang penting, Bapak. Nah, penting, sangat penting pendidikan ya. Makanya visi misi saya itu hanya 3 sebetulnya. Banyak tapi 3 itu sukses, itu semuanya sukses. Ya, satu kesejahteraan ekonomi, ya kesehatan dan pendidikan. 3 itu sudah. Mana yang penting? Ya 3-tiganya penting, harus berjalan sama-sama. Ya, ekonomi penting karena untuk bisa biaya sekolah. Sekolah penting supaya kita itu bisa ilmunya itu bisa tinggi dan bisa lebih baik bekerja di perusahaan, di kantor atau pejabat itu perlu sekolah. Kan kesehatan penting. Ya. Ya kita pinter nggak sehat ya nggak mungkin lah ya. Jadi kesehatan. Jadi 3 itu aja. Saya berpikir tentang kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Itu saja kita itu saya bisa sukses lah membawa Banyuwangi lebih baik lagi. Ya. Oke. Jadi 3 poin penting: ekonomi, kesehatan, pendidikan yang memang harus benar-benar ke depan menjadi satu poin utama bagi pemerintah untuk membuat Banyuwangi lebih baik. Makanya saya berusaha bagaimana menggerakkan perekonomian di desa supaya rakyat punya uang. Dengan rakyat punya uang itu dasarnya utama itulah mau pendidikan gampang, mau orang sakit itu kesehatan itu gampang karena punya uang. Dasarnya itu ekonomi dulu, memang dulu yang dasarnya, tapi penting, 3-tiganya itu penting semua. Nggak ada golek duit toh, kalau golek duit untuk makan saja, itu tidak bisa. Justru uang ini untuk yang lain-lainnya, untuk pendidikan. Nah itu, untuk kesehatan. Wah, luar biasa. Oke, kita kembali ke masa-masa Pak Michael ketika kuliah. Masa-masa tersulit dalam hidup Pak Michael. Ya. Kuliah dari Probolinggo kemudian ke Surabaya. Yang notabene Surabaya kota besar, Pak. Wah, kita tahu kota besar kedua di Indonesia. Nah, ketika itu Bapak ke Surabaya, kemudian mendaftar kuliah. Apa yang Bapak ada di pikiran Pak Michael ketika itu? Seorang anak desa ke Surabaya. Saya berpikir kan itu. Saya ini harus kuliah. Saya sudah punya pikiran seperti itu, mungkin tuntutan dari Tuhan lah. Harus kuliah untuk mengubah nasib. Kan itu. Sehingga kalau saya sekolah negeri itu susah. Universitas negeri itu dulu itu bukan main, susah banget. Susahnya kenapa? Apa karena banyak saingan atau bagaimana, Pak? Ya banyak saingan lah, banyak saingan juga. Ya ada sesuatu lah. Pokoknya susah masuk itu. Sehingga saya harus menentukan pilihan. Saya tidak mendaftar di negeri, ya karena saya tahu sudah nggak bisa masuk. Sehingga saya cari swasta. Mana swasta yang terbaik saat itu? Ini pikiran sombong, gak duit golek universitas terbaik swasta lagi ya. Saya hanya daftar 1 di Petra itu, dan saya pilih itu kan uang muka mulai tinggi. Beasiswa nggak ada, harus ada uang muka minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Waktu itu 450.000 paling murah. Jadi suruh pilih kan, mau masuk Petra, ini berapa sumbangannya gedung? Saya ya karena paling rendah 450, satu 450 kan itu. 450 saya daftar di sana tes, alhamdulillah saya diterima. Ya cari 450.000 itu ya susah juga. Zaman dulu ya Pak ya. Iya, 50 saya bayar di situ. Uang kuliahnya ya cari-cari. Ya waktu itu kan saya belum kerja. Belum ngelesin kan itu, untuk biaya kos aja mahal di situ, ya.
biaya kuliah, biaya kos yang pertama lah yang berat itu keluarga saya kakak-kakak itu urunan lah dikit-dikit untuk semester pertama. Dan dia mengatakan semester berikutnya sudah nggak sanggup itu. Jadi saya harus berpikir berikutnya itu bagaimana. Kan itu. Selama 1 semester kita coba kuliah dengan baik. Ya kita cari pakai terobosan-terobosan. Ada mulai belajar bisnis, dagangan lah ya. Dagangan, terus ngelesin, yang paling enak kan ngelesin. Kebetulan saya senang itu matematika, fisika gitu, senang saya. Kimia, 3 itu memang saya nggak tahu kok senang gitu ya. Kebetulan nilai saya bagus. Nah, jadi ilmu itu di SMA, guru saya SMA juga itu ya sama saya sangat sayang lah ya. Matematika, fisika dan kimia itu gurunya itu baik-baik semua. Jadi saya semangat belajar itu sehingga ilmu itu di kuliah kan ada 1 semester itu ada mata pelajaran itu kan makin canggih, akhirnya saya gunakan untuk ngelesi anak SMP dan SMA. Berarti waktu itu jurusan yang dipilih Pak Michael apa ini waktu kuliah? Apa? Jurusannya? Mesin, teknik mesin. Teknik mesin, tapi kemudian ngelesi kimia, fisika. Ya. Itu berjauhan Pak. Oh ya kan anak SMP, SMP, SMA kan saya matematika, fisika, kimia kan saya nguasain kan itu kan. Sedangkan mata pelajaran itu yang menjadi momok anak-anak. Kan itu kan. Saya di kuliah semester 1 itu kan lebih berat. Matematika, fisika. Oh ternyata kuliah itu ada teknik-teknik yang bisa memudahkan gitu loh. Seandainya saya tahu seperti itu, SMA nggak susah saya. Di kuliah itu lebih canggih gitu ya. Matematikanya, fisikanya, kimianya itu lebih canggih. Jadi kita tambah ngerti, oh saya bisa berani ngelesin. Yang menjadi pertimbangan Pak Michael, kenapa milih mesin Pak ketika kuliah? Saya senang mesin. Oh gitu. Oke. Saya mau apa di sana ada arsitek. Arsitek siapa yang biayain? Modalnya sekolah itu tinggi sekali. Sipil. Kayak di sastra. Sastra saya nggak senang. Yang ada mesin sama elektro. Saya senang mesinnya. Ya saya mikirnya jadi bengkel aja. Pokoknya ngerti mesin-mesin. Saya senang mesin-mesin begitu ya. Pernah punya keinginan begitu, membuka bengkel atau bagaimana Pak? Ya dulu sih seperti itu. Tapi kan nanti kan ceritanya kan udah tahu endingnya. Kenapa saya kok lari ke ini gitu kan. Jadi semester 2 itu saya coba terobosan di kampus. Ada peluang beasiswa kan itu kan kita ngajukan semester 2 saya diterima. Tapi per semester, kalau semester berikutnya turun, nilainya dicabut. Itu. Jadi saya beasiswa saja, bayar sekolah. Kan mahal biaya sekolahnya kan. Tapi kan udah kesulitan satu sudah terpenuhi tentang uang sekolah, uang SKS. Sudah terbayarkan gratis. Tinggal uang makan dan uang kos. Uang kos, uang makan itu yang ngelesin itu. Jadi dari hasil membantu dalam usaha katakan mengeles, memberikan buka private begitu ya Pak kepada anak-anak itu yang mencukupi Pak Michael? Iya, untuk makan, untuk bayar kos itu. Dan untuk beli sepeda motor. Wow, sempat juga bisa menabung itu Pak? Ya, ya itu sepeda motor saya yang saya jual itu kan dari les itu. Jadi saya beli dulu Honda Grand dulu ya. Beli, itu aja ada saudara, saya punya uang, ditambahin saya nyicil gitu loh. Hasil les berapa saya cicilkan, cicil itu untuk bayar sepeda motor untuk kaki. Kan saya enggak punya sepeda motor, ngelesi bagaimana? Akhirnya saya minta sepeda motor untuk belikan lah, saya nyicil pada saudara. Luar biasa sepak terjang seorang Michael begitu pemirsa. Kuliah tentunya dengan susah payah berusaha bagaimana agar bisa, kalau orang bilang kita bisa makan dulu, alhamdulillah ya Pak ya ketika di kota orang begitu, dan beliau dengan kemampuannya memahami masalah kimia fisika membantu untuk membuka private les seperti itu dan bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah Pak Michael, masa-masa kuliah ini kan masa-masa untuk kita eksplor diri begitu. Apakah ketika kuliah Pak Michael juga sering ikut organisasi seperti itu? Ya, saya sih ikut organisasi. Ya, organisasi di situ ada
dulu saya gabung ke G, G, GMKI, Oke. Apa itu, Pak? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di situ. Oke. Tapi saya mungkin nggak resmi karena ikut-ikutan itu, teman-teman ikut-ikut sana. Terus ada organisasi unit pelayanan masyarakat UPM. Di situ saya ikut, jadi melayani masyarakat di bawah-bawah ikut di situ. Jadi banyak, saya senang organisasi lah ya. Senang organisasi, ikut ke masyarakat dan begitu. Sampai kesusahannya itu saya paling parah itu semester 1 itu, paling parah. Karena uang nggak ada, uang makan nggak ada. Semester 2 mulai tercukupi untuk makan, karena saya ngelesin itu. Dan beasiswa. Sehingga ada orang tua yang ada duit sedikit itu masih ada support lah ya. Sedikit ke sana, jadi sedikit mulai bisa merasakan makan itu cukup. Itu ketika mulai semester 2. Istilahnya mungkin mulai mendapat Dewi Fortuna ketika sudah semester 2 hingga akhir kuliah sudah tidak, saya enggak lulus Petra saya. Oh. Wah, menarik. Nah, ini bagaimana cerita? Nah, sudah jauh-jauh ke Surabaya, ya, kuliah, kemudian endingnya nggak lulus. Nggak lulus di Petra. Jadi sampai semester 7, saya kuliah sampai semester 7, terus ada dosen yang nawarin saya, Pak Michael, ini ada peluang dapat beasiswa ke Jepang. Oke, siap. Saya setuju, bilang, saya setuju. Beasiswa ke Jepang. Apa mau diambil apa tidak? Tapi harus dipikirkan, Anda sudah semester 7 gitu kan. Kurang 2 semester itu lulus. Nah, itu. Tapi ini dosen saya, dosen pembimbing saya. Ya, dosen pembimbing saya yang mencarikan beasiswa saya ini ya, beliau Bu Magdalena itu. Ya. Dan nawarin ke Jepang. Ada perusahaan yang memberikan beasiswa begitu kan. Sehingga saya pikir, saya mikir, walaupun 2 semester kita berjuang, 7 semester ketika kuliah, masa depan saya masih tidak membayangkan. Karena di kuliah itu kan hanya teori-teori aja. Ya kan? Ada teori-teori aja. Jurusan mesin. Tapi kan hanya belajar kan, belajar ngelas gitu aja. Hanya las-las aja, tapi teori-teori aja. Di kuliah itu nggak ada ahli, lulus kuliah itu nggak ada kalian tidak membayangkan lulusan mesin, ahli mesin begitu, nggak ada. Ternyata di situ ya fisika, matematika diajarin teori-teori itu, teori tentang mesin, keseimbangan, hanya teori-teori saja. Saya semester 7 berpikir, ini teori-teori saja, kalian saya apa gitu kan. Setelah saya berpikir, pertimbangkan di Jepang. Ya saya berdoa, ya apa yang harus saya pilih, 7 semester apa ikut ke Jepang. Gitu. Sehingga karena ini dosen saya itu merupakan dosen yang baik, yang menolong saya ikutin, saya tanda tangan, saya ikut. Jadi ada 12 orang, itu dosen ITS, ada dosen ITS, ya, yang lulusan ITS, ada yang mahasiswa 3, ada mahasiswa ITS. Ya, di situ yang ikut sama 12. Ya, saya ikut 1 tahun belajar kursus bahasa Jepang. Gratis. Kalau suruh bayar saya nggak mau, nggak punya duit. Gratis bahasa Jepang. Saya sambil kuliah, sambil bahasa Jepang itu kan. Nah, setelah mau berangkat ke Jepang, ternyata di Jepang terjadi kerusuhan. Kerusuhan tahun pada saat itu tahun 92 kali. 91 kita segitu ya. Ada kerusuhan di Jepang yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan salah satunya yang kena mahasiswa Indonesia. Dalam artian kena apa? Jadi korban? Bukan. Yang melakukan kerusuhan itu mahasiswa dari luar Jepang itu melakukan kerusuhan lah ya. Ada mahasiswa Indonesia yang kena. Nah, itu kan. Sehingga pemerintahan Jepang itu langsung membuat aturan, kalau mau yang sekolah ke Jepang
orang yang benar-benar sekolah, jangan orang yang kerja. Ternyata yang ketemu itu yang orang kerja di situ. Mahasiswa nggak sekolah sambil ada kerjaan lah, bekerja. Jadi kalau mau ke Jepang oke, tapi harus benar-benar menunjukkan uang. Harus punya uang. Kalau nggak punya uang kan berarti kan mau kerja, kan itu kan. Bukti kalau memang sekolah di Jepang gitu ya Pak ya. Jadi harus ada uang deposito 200 juta. 200 juta tahun 91, wow. 200 juta. Mana depositonya? Sedangkan perusahaan hanya memberikan beasiswa, uang sekolah, sama uang makan. Kan itu. Deposito 200 juta, perusahaan nggak bisa. Itu. Sehingga kocar kacir semua. Padahal saya sudah cuti. Cuti 1 tahun. Sudah cuti, tidak bisa berangkat. Akhirnya saya bicara sama dosen pembimbing saya itu, gimana Bu, saya ini loh orang nggak punya, kan itu. Terus masa depan saya ini bagaimana? Sudah nggak kuliah, sudah nggak ke Jepang gitu. Biasa gimana? Akhirnya mereka tahu, guru dosen saya cerita kepada perusahaan semua. Ya semua rugi dong. Semua kan cuti semua, sudah ada yang ITS, ada yang dosen itu sudah cuti 1 tahunan. Nah, ya minta ada kompensasi lah. Dan alhamdulillah saya mendapat kompensasi terbesar di antara 12 orang itu. Saya di total waktu itu saya diberi 35 juta. Tahun 92. Ya, tahun 92 itu saya dapat 35 juta. Setelah dibayar saya pulang. Saya nggak punya bayangan ini untuk apa duit ini gitu kan. Saya pulang, ya ternyata saudara-saudara itu sudah mulai bergerak di pertanian. Tanam semangka, tanam cabai. Waktu itu pertama-tama orang tanam semangka cabai. Nah, saya belajar di sana, ikutin. Ya sudah, kita adu nasib di pertanian itu. Saya tanam cabai, tanam semangka, sedikit-sedikit, 1/2 hektar. Berhasil. Tanam 1 hektar, berhasil. Setiap saya tanam, selalu berhasil, tambah-tambah terus. Mulailah saya berkembang, tanam besar-besaran saya. Jadi petani, murni, tanam apapun. Melon, cabai, semangka, dan sebagainya. Bahkan hasilnya pun saya jual sendiri ke Bali. Saya ini ke pasar, jualan semangka di pasar saya. Jadi yang besar-besar semangka saya jual di Tengkulak, yang kecil-kecil ada, yang kecil ini di Bali kan untuk sembayangan. Saya bawa pickup, saya beli pickup 1 untuk jualan ke Bali, ke pasar. Jadi jam 7 malam berangkat, dari sana subuh langsung buka jualan di pasar itu. Jadi jam 3 subuh itu jualan ya. Nah, 1 L300 pickup saya bawa sana. Jalan-jalan itu beli lagi mobil. Saya punya pickup itu beli 5 dulu. AIS yang murah-murah itu 7 juta itu ya. Untuk itu tanam semangka, jual sana. Mana itu? Jual semangka, dia berhasil terus. Tanam apapun berhasil. Akhirnya saya belajar usaha buka toko pertanian. Berarti istilahnya ini adalah cikal atau awal mula Pak Michael terjun sebagai seorang pebisnis. Iya, jadi petani tulen. Jadi saya kenapa konsen di pertanian, karena memang saya ini besar seperti ini, di samping Tuhan yang memberikan berkat kepada saya, itu merupakan bidang petani saya yang saya pilih itu tepat. Saya tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi saya. Tanam tani selalu sukses. Ya, kemana-mana, semua orang tahu. Bahkan saya ngajarin petani Bali. Petani Bali itu, dulu Bali itu nggak ada non biji semangka. Nggak ada cabai, nggak ada. Dia nanam hanya berbiji untuk sembayangan. Kan itu. Akhirnya saya rubah, mindset mereka saya rubah. Berbiji tetap tanam, tapi tidak banyak. Ini non biji, harganya mahal, dapat untung. Besar sampai Tabanan. Terkenal, buah semangkanya itu dari Bali semua, padahal Banyuwangi kan sudah mulai, tanahnya kan mulai habis. Setelah semangka, tanam semangka lagi itu kurang bagus. Jadi di Bali semua, orang-orang Banyuwangi tanam di Bali.
Bahkan semangka di Jakarta itu terkenal kan semangka Banyuwangi yang paling manis. Oke. Walaupun semangkanya Bali, tapi namanya semangka Banyuwangi. Padahal sumbernya dari Bali. Oke, Pak Michael, kita stop dulu. Nanti kita bahas lebih dalam mengenai awal mula Pak Michael terjun ke dunia bisnis dari petani begitu. Ya. Satu hal yang mungkin bisa jadi kita jadikan pelajaran bahwa semua itu kita nggak tahu endingnya seperti apa Pak Michael ya. Dari seorang sosok Michael yang awalnya ke Surabaya pengen kuliah, kemudian semester 7, wah ke Jepang nih, wah ternyata ke Jepang pun gagal dan kemudian endingnya menjadi seorang petani. Ini satu hal yang sangat luar biasa pemirsa, kalau kita bisa mengulik cerita dari sosok Michael. Nah, ada pengetahuan seperti apa nanti ketika beliau mulai berbisnis, begitu mulai dari petani hingga sekarang menjadi besar dan besar. Dan kemana-mana kita akan kembali lagi nanti masih dalam dialog khusus hari ini.